Halo Sobat Kultivator, PTTH Ranah Kaisar episode 674 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menemukan altar iblis penjaga jiwa yang belum sepenuhnya musnah. Dia menyadari bahwa tanaman itu berasal dari alam dewa kekacauan dan mengandung kekuatan hukum penelanan. Namun tidak murni sehingga beresiko tinggi untuk digunakan. Dia pun menyegelnya dan menyimpannya sebagai bahan obat langka. Dalam perbincangan dengan Xuan Huang dan Gao Yan, terungkap bahwa klan Ximing, ras misterius dari dunia Sanhai yang dikenal keji dan pandai menyamar, mungkin berada di balik berbagai kekacauan, termasuk sosok bertopeng 4 mata dari organisasi rahasia Zhang Misi. Xiaoyan mulai mencurigai adanya hubungan antara mereka. Di sisi lain, Raja Tianzang ditemukan dalam kondisi sekarat dengan luka jiwa parah. Atas saran Xuan Huang dan bantuan Feng Xi, Xiaoyan membawanya ke kolam nirwana klan Pini, satu-satunya tempat yang mungkin mampu memulihkan jiwanya. Namun proses nirwana itu penuh resiko. Jika berhasil, Tianzang akan lahir kembali lebih kuat. Tetapi jika gagal, dia akan lenyap selamanya. Xiaoyan menatap kolam nirvana di hadapannya tanpa segera mengambil keputusan. Gelombang energi yang memancar dari kolam tersebut membuat cahaya keterkejutan melintas di matanya. Sebab di dalam kolam nirvana itu, dia dapat merasakan kekuatan darah dan aura yang berasal dari ras Yuan Shen. Dengan wajah serius, dia akhirnya berbicara. Bolehkah aku mencobanya terlebih dahulu? Xuan Huang dan Feng Xi serentak menoleh ke arahnya. Tatapan keduanya memperlihatkan keraguan dan kecemasan. Meskipun kolam nirvana dapat meningkatkan kekuatan, tetapi bahaya yang terkandung di dalamnya juga sangat besar. Apakah kau benar-benar yakin ingin masuk ke sana? Tanya Feng Xi dengan nada khawatir. Tubuh Xiaoyan saat ini tidak menyatu dengan avatar Yuan Shen, sehingga kekuatan fisiknya tampak lebih lemah dari biasanya. Namun Xuan Huang tersenyum tipis dan menatap Feng Xi. Feng Xi, engkau terlalu khawatir. Kekuatan fisiknya bahkan melampaui diriku. Mendengar hal itu, Xiaoyan tersenyum kecil sebelum menjawab. Saudara Xuan Huang terlalu memuji. Tubuhku masih belum bisa dibandingkan dengan suku naga. Jika aku dapat mempelajari metode pemulihan tubuh dari ras naga, itu tentu akan lebih sempurna. Xuan Huang menepuk dadanya dengan mantap. Tentu saja tidak masalah. Saudara Xiaoyan telah membantu dunia Sanhai melewati bencana besar ini. Apapun yang kau butuhkan, katakan saja. Kami pasti akan memenuhinya, ucap Xuan Huang. Feng Xi akhirnya memahami bahwa semua bencana kali ini telah berhasil diselesaikan berkat Xiaoyan. Baiklah, izinkan aku menurunkan tanda suku kami padamu. Feng Xi menangkupkan tangan dengan hormat, kemudian meletakkan jarinya di antara kedua alis Xiaoyan. Dengan munculnya tanda suci milik ras Pini di dahinya, pandangan Xiaoyan tertuju kembali ke kolam nirvana. Tanpa ragu sedikit pun, dia melangkahkan kaki dan memasuki kolam tersebut. Tubuh Xiaoyan segera muncul di pusat kolam nirvana. Di sekelilingnya, lautan magma berwarna 5 cahaya meledak dengan energi luar biasa. Feng Xi memandang ke arah kolam itu dengan sorot khawatir. Kolam nirvana ini adalah tempat di mana para leluhur Phoenix menjalani kelahiran kembali. Energi yang terkandung di dalamnya sangat besar. Meskipun dia manusia yang kuat, belum tentu tubuhnya sanggup menahannya, ucap Feng Xi. Namun Xuan Huang hanya menggeleng perlahan. Mungkin benar bagi manusia lain, tapi dia berbeda. Dia bukan manusia biasa. Dia adalah yang terkuat di antara manusia di masa lalu. Mari kita lihat hasilnya. Xuan Huang menundukkan kepala. Matanya berkilat tajam. Feng Xi pun hanya bisa diam menatap. Namun sesaat kemudian matanya tiba-tiba melebar. Tubuh Xiaoyan di tengah kolam tiba-tiba mulai memancarkan kekuatan darah yang luar biasa. Di antara kedua alisnya muncul cahaya putih yang menyilaukan, membuat kolam nirvana berputar dengan deras. Dari magma berwarna-warni itu, energi kehidupan terus-menerus memancar, mengalir deras ke arah Xiaoyan. Dia bahkan memicu kolam nirvana. Ini sungguh luar biasa. Namun energi kehidupan sebesar ini bisa menjadi anugerah sekaligus malapetaka, seru Feng Xi dengan wajah tak percaya. Benar saja, energi kehidupan yang mengalir deras mulai menjadi liar. Kekuatan itu menembus tubuh Xiaoyan, membakar darahnya hingga dia kehilangan kendali. Tubuhnya mulai meleleh, namun bukan dalam artian kehancuran, melainkan suatu transformasi aneh. Xiaoyan merasakan dirinya dipenuhi oleh energi kehidupan tanpa batas. Kekuatan darah itu membungkus seluruh tubuhnya hingga daging dan tulangnya benar-benar larut, menyatu dengan kolam nirvana itu sendiri.
Kesadarannya perlahan memudar, lalu terjerumus ke dalam semacam ilusi. Dia melihat sebuah lubang jurang hitam pekat yang menelan segala sesuatu di sekitarnya. Dalam sekejap, kekuatan hisab yang dahsyat datang, berusaha menariknya masuk. Rasa bahaya yang begitu dekat dengan kematian menyelimuti kesadarannya. Dia segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan tarikan tersebut. Namun hanya merasakan bahwa energi kehidupannya tersedot semakin cepat. Walau sudah berjuang mati-matian, dia tetap terseret menuju jurang itu. Kolam nirvana berputar perlahan. Aura milik Xiaoyan telah benar-benar lenyap. Melihat hal itu, Xuan Huang mengerti. Sejak dahulu tidak pernah ada manusia yang berhasil melalui kolam nirvana. Tanpa api nirvana ini, peluang hidupnya sangat kecil. Feng Xi hanya bisa menghela nafas dan menggeleng pelan. Yang disebut nirvana adalah kelahiran kembali di tengah kehancuran. Hanya dengan menemukan secercah kehidupan di ambang kematian, barulah seseorang dapat menembus batasnya. Sementara itu, di dalam kesadarannya sendiri, Xiaoyan tetap tenang meski dikelilingi oleh ancaman kematian. Saat dirinya terseret ke dalam jurang, energi kehidupan tanpa batas tiba-tiba mengalir deras ke arahnya. Dia segera menyadari bahwa jurang itu bukanlah kegelapan sejati, melainkan semacam ujian kesadaran. Inilah makna sejati dari nirvana. Kesadarannya mulai jernih. Dari kolam nirvana, energi kehidupan yang amat besar meluap keluar. Magma 5 warna di kolam mulai berdenyut, membentuk wujud manusia. Sosok Xiaoyan kembali terbentuk perlahan, bersinar dengan cahaya emas lembut. Kolam nirvana bergejolak hebat, dan dari sekelilingnya mengalir aliran energi kehidupan yang terus-menerus memasuki tubuhnya. Xiaoyan dapat merasakan bahwa tubuh fisiknya sebagai tubuh utama dan tubuh Yuan Shen-nya sebagai spiritual. Keduanya sedang mengalami penyempurnaan yang luar biasa. Kekuatan darah keabadian fisik yang terserap membawa makna yang dalam, membuat baik tubuh utama maupun avatar Yuan Shen-nya berkembang jauh lebih kuat. Meskipun belum mencapai terobosan baru, dia telah memperoleh peningkatan besar dalam tubuhnya. Suatu bentuk pemulihan sejati. Jika aku dapat kembali menyerap darah keabadian fisik semurni ini, suatu hari nanti tubuh utamaku juga akan menembus hingga tahap dewa kuno keabadian fisik. Saat itu, baik tubuh utama maupun wujud avatar Yuan Shen-ku akan mencapai wujud dewa kuno, dan kekuatan tubuh semata pun akan melampaui batas pemahaman. Di luar kolam, Feng Xi berdiri membeku. Dia berhasil, ucapnya dengan terkejut. Xiaoyan perlahan membuka mata, lalu bergerak keluar dari kolam nirvana. Dia tidak terluka karena hanya mengambil kekuatan keabadian fisik yang terkandung di dalamnya. Tatapannya kemudian beralih pada Raja Tianzang yang masih terbaring lemah di sisi kolam. Tidak tahu apakah kolam ini dapat memberi efek yang sama padanya. Ucapnya perlahan. Feng Xi menjawab, itu tergantung pada tiap individu. Proses nirvana tidak pernah sama bagi siapapun. Namun bagi Tianzang, yang tubuh dan jiwanya telah hancur, hal itu akan jauh lebih sulit. Tanpa banyak kata, Xiaoyan menyalurkan kekuatan jiwanya ke dalam tubuh Raja Tianzang, membantu membangkitkan kesadarannya yang pudar. Perlahan mata Tianzang terbuka, namun masih tampak kosong tanpa cahaya. Meski begitu, Xiaoyan sudah dapat merasakan sisa niat hidup di dalamnya. Dia menopang tubuh Raja Tianzang, lalu membawanya ke dalam kolam nirvana. Xuan Huang menatap pemandangan itu sambil berbicara pelan. Sungguh tempat yang luar biasa. Sayang sekali suku naga tidak memilikinya. Lalu dia memandang Xiaoyan dengan penuh rasa ingin tahu. Saudara Xiaoyan, saat pertempuran sebelumnya, aku melihat tubuhmu memancarkan aura keabadian fisik. Apakah tubuh itu benar-benar milik ras Yuan Shen? Xiaoyan menatapnya sekilas dan mengangguk ringan. Ya, aku juga merasakannya di dalam kolam nirvana tadi. Itu membuktikan bahwa pada masa lampau, ada anggota klan Yuan Shen yang pernah datang ke dunia Sanhai. Ucap Xiaoyan. Xuan Huang berpikir sejenak, kemudian berkata, benar, dahulu memang banyak ras Yuan Shen yang tinggal di dunia Sanhai. Tetapi kemudian mereka menghilang tanpa jejak. Ku dengar kehancuran dunia tanpa batas ada kaitannya dengan itu. Xiaoyan menatap jauh, nada suaranya tenang. Ras Yuan Shen telah punah, sama seperti dunia tanpa batas. Tidak ada satupun yang tersisa. Xuan Huang lalu bertanya lagi, jadi, apakah kau menggunakan metode kultivasi ras Yuan Shen? Sebagai ras naga yang menjunjung kekuatan tubuh, dia begitu penasaran. Xiaoyan hanya menjawab singkat, hampir bisa dikatakan demikian. Namun, jalur kultivasi darah keabadian fisik sangatlah sulit. Dia tidak menjelaskan lebih jauh. Meskipun kesannya terhadap Xuan Huang baik, tetapi kewaspadaan tetap harus dijaga. Beberapa saat kemudian, dia menatap Xuan Huang dan bertanya dengan nada serius. Saudara Xuan Huang, apakah engkau tahu di mana dulu ras Yuan Shen pernah tinggal? Aku ingin mempelajari lebih dalam tentang mereka. Mungkin di sana masih tersisa sesuatu yang berharga. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya.
Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.